Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'dah. Dumateng para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, khusus dumateng jajaran pengurus LJNU Kecamatan Wakil, dumateng Ustaz Faris Khairul Anam, dumateng jajaran pimpinan cabang CGH Kabupaten Malang, CGH Kecamatan Wakil, dan CGH Kabupaten Malang, dan utamanya di tempat panjenengan sedaya para rawuh, para hadirin hadirat rahimakumullah. Sepindah sumangga sangat ngaturaken syukur dengan sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tasih dengan sihat wa afiat, tasih dengan nikmat ingkang sangat ageng kangge iman wal Islam. Dan alhamdulillah saat menika kita saged lenggah wonten majelis ingkang penuh berkah ngiteng dalemipun Gusti Allah niatkan iktikaf ya kita duduk mencari ilmu kang dipun dawuhaken ten hadis Abu Dzar, julusu sa'atin fi talabil ilmi afdalu min alfi rak'atin wa min alfi syuhudi janazatin wa min alfi iyadi maridin. Faqalu hatta min qiraatil Qur'an ya Rasulullah, faqala hal yanfa'ul Qur'an bi ghairi ilmin. Terusipun duduk sebentar untuk mencari ilmu, dan jangan mengkat isi wau nggih. Duduk sebentar untuk mencari ilmu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, lebih utama daripada menghadiri 1000 jenazah, lebih utama daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Kalau yakin nek kula panjenengan jelas mboten kuwate. Tapi lenggah kados mekaten lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, lebih utama daripada menghadiri 1000 jenazah, mengunjungi 1000 orang sakit. Sahabat nyuwun pirsa dhateng Kanjeng Nabi, hatta min qiraatil Qur'an ya Rasulullah, hatta sampai mengalahkan orang yang baca Al-Qur'an wahai Rasulullah. Maka Nabi jawab, apakah ada manfaatnya Al-Qur'an dengan tanpa ilmu? Karena itulah kita lenggah menika mugi-mugi dibarengi turunnya hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, turunnya ilmu yang manfaat, sekedhik dados manfaat, syukur-syukur kathah nggih manfaat. Shalawat ma'assalam kita sah kaatur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mugi-mugi kita dipun paringi kekuatan untuk selalu meneladani akhlak-akhlak mulia beliau. Mugi-mugi kita sakit tansah menghidupkan sunah-sunah beliau, kita sakit selalu dalam ajaran suci beliau, dan mugi-mugi kita terlahir menjadi para pejuang-pejuang di agama beliau, sehingga kita pantas dipun akin menjadi umatipun, lan kita termasuk min ahli syafaati. Ngajengaken ten ngaji Al-Qur'an. Niki kata tiyang alim niki tunggal wekdal iki Kanjeng Nabi dawuh dumateng sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya bin Mas'ud, iqra alayya al-Qur'an. Faqala aqra wa alika unzil ya Rasulullah. Faqala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Niki kula panjenengan anggap sebagai Ibnu Mas'ud ngoten mawon. Iki Kanjeng Nabi dawuh kepada Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud tolong saya bacakan Al-Qur'an. Ibnu Mas'ud niki ndredeg, mosok kula maca Qur'an. Wong Qur'an tolong dumateng panjenengan. Maka Nabi dawuh, sungguh saya senang mendengarkan Al-Qur'an dari selain saya. Niki kita ngaos Al-Qur'an niki jenengan-jenengan sampun a'lamu minni nggih. Pun dianggap kula Ibnu Mas'ud wonten mawon. Melanjutkan pelajaran kemarin dan hadis riwayat Muslim, Kanjeng Nabi dawuh, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan kitab suci Al-Qur'an ini beberapa kaum, dan Allah pun akan menjatuhkan dengan Al-Qur'an ini kaum yang lain. Di wonten tangan kita. Dengan Al-Qur'an kita akan diangkat atau justru kita akan dijatuhkan oleh Allah. Kados pundi Allah mengangkat umat dengan Al-Qur'an. Ki wonten ayat wonten surat Ali Imran Allah dawuh,
Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran mengalahkan alam semesta. Lu ayat niki kita protes mboten asal niku ayat mesti bener e. Tapi nek gak protes ganjel teng lembut manah niki. Kok tidak ada nama Nabi Muhammad dalam ayat itu? Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Maka lek teng tafsir Jalalain iki ditafsiri alal alamin ay ala alami zamanihim. Mengalahkan alam semesta di zaman beliau masing-masing. Di mboten ngalahkan Nabi Muhammad. Tapi ada teng sawine diterangkan. Kenapa tidak disebut nama Nabi Muhammad? Nah, Nabi Muhammad sudah masuk dalam ala Ibrahim, keluarganya Nabi Ibrahim. Ini tafsiran yang luar biasa yang ini, bahwa ayat ini ditafsiri dengan satu ayat pada surat Fatir. Dan surat Fatir Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Al-ayah. Kemudian saya wariskan kitab suci Al-Quran ini kepada orang-orang yang saya pilih dari hamba-hamba saya. Artinya apa? Gak usah Nabi Muhammad, cukup umatnya Nabi Muhammad yang mereka mewarisi kitab Al-Quran, mereka masuk dalam jajaran orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Gusti Allah mengangkat umatnya Nabi Muhammad dengan Al-Quran sampai disebutkan para nabinya. Makanya kanjeng Nabi dawuh, ulama'i ka'ambiyai Bani Israel. Ulama dan umatku seperti nabi-nabinya Bani Israel. Karena apa? Dengan mewarisi Al-Quran. Dan juga dengan Al-Quran diangkat. Setunggal wekdal wonten tiyang sowan dumateng Sufyan Ats-Tsauri. Sowan niki pemuda ini punya pilihan, aku budal perang apa budal ngaji mondok ngaji Al-Quran. Nanti nyuwun pendapat dumateng Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri kula niki berangkat perang napa kula ngaji Al-Qur'an. Maka Sufyan Ats-Tsauri dawuh, budal ngaji Al-Qur'an, bukankah Nabi sudah bersabda khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Paling baiknya kamu adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Iki niku lek tiyange ngantos saking mulyane Al-Qur'an menawi wonten tiyang sepuh gak iso ngaji. Anake pinter ngaji Al-Qur'an. Anake apal Qur'an, ngamalno Al-Qur'an. Iki tiyang sepuh mangke dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun dawakan wonten hadis, "Man qara al-Qur'an wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Dawuhu afwa'u min dawi syamsi fi buyutid dunya fama dhannukum biman 'amila bihi." Al-hadits atau kama qala. Pun dawakan kalau ada seorang ini apal Quran. Lo maknani Quran itu apal. Sebabnya napa? Sebabnya teng munjene qira'a ay dhamma, ngumpulkan Al-Qur'an. Wonten malih hadis Nabi dawuh, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Diapalkan Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang mempunyai Al-Qur'an. Nih, kalau ada seorang anak apal Qur'an dan dia mengamalkan isinya Al-Qur'an, ini mboten apal Qur'an tok. Kan sing susah tuwas apal Qur'an tapi isine kelakuane lha ini mboten. Tapi niki wong sing apal Quran dan mengamalkan isinya Al-Qur'an. Ka albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Nanti Allah akan mengenakan mahkota kepada kedua orang tuanya di hari kiamat. Ini wonten mahkota kados raja lan ratu niku. Sing padange mahkota ini mengalahkan terangnya matahari di rumah-rumah dunia. Niku wong tuane gak melok apa-apa, melok mulya. Maka Nabi dawuh, bagaimana pendapat kamu, persangkaan kamu dengan orang yang mengamalkan itu sendiri? Niku mulyane Gusti Allah ngangkat derajat umatnya Nabi Muhammad dengan Al-Qur'an. Tapi sawangsulipun di sisi yang lain Allah pun akan menjatuhkan umatnya Nabi Muhammad dengan sebab Al-Qur'an. Sinten sing dipun jatuhaken? Wasa dipun dawuhaken kalian Ustaz Faris. Wong sing nyatru Qur'an. Karena Kanjeng Nabi niki sunggal wekdal niki wadul dumateng Gusti Allah.
وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Al-ayah. Nabi matur nang Gusti Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang disatru cara Jawane. Mboten disopo nih. Kaumku sudah menjadikan Al-Qur'an iki barang sing mboten dipun sopo. Lho Allah jawab, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Ucapan Gusti Allah sing medeni. Allah jawab, demikianlah saya jadikan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang suka berbuat dosa. Artinya wong sing nyatru Al-Qur'an dianggap musuhe Kanjeng Nabi. Mboten sing luwih endek derajate dibanding musuhe Kanjeng Nabi. Yang niku seneng selawatan ini diparani. Yang niku seneng kadang-kadang ziarah teng Madinah kepengin asal syafaatipun Kanjeng Nabi. Tapi anake gak iso maca Quran gak susah blas. Anak ini mboten saged ngaji mboten susah. Lek gak munggah kelas niki susah. Lha niku nyatru Quran. Dan niki bahaya, akan dianggap menjadi musuhnya Rasul iku. Niki Kanjeng Nabi dawuh, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Karena menika sangat beruntung menawi kita dipun paringi manah ingkang seneng ngaji, seneng ngaos napa malih ngaos Al-Qur'an. Yen pun ngenteni sewulan pisan, ngenteni ngaji bareng mboten ben dinten mboten kata terlambat. Kita ngaos dumateng para ustad-ustad, para guru-guru belajar maca Quran sing bener. Kenten napa? Nek maca Quran niki mboten bener. Niki kadang-kadang artinya malah dadi salah. Salah sifat huruf. Salah makhraj sedikit. Mboten artine pun beda. Nek artine pun beda nggih salatnya batal. Normal ngimami, lek ngimami mungkin makmume melok batal kabeh. Lah niki makane harus dibetulkan cara membaca. Niki harus tepat makhraj dan sifatnya. Makane Kanjeng Nabi dawuh, innallaha yuhibbu ayyuqra'al Qur'an kama unzil. Sesungguhnya Allah senang kalau Al-Qur'an dibaca sebagaimana diturunkannya Al-Qur'an. Terus Kanjeng Nabi pernah ditegur karo Gusti Allah. Ketika Jibril datang beto wahyu niki, Jibril dereng mantun maca Quran, Nabi pun kesusun nirokno. Maka langsung turun ayat, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Kamu jangan gerakkan lisan kamu wahai Muhammad karena kamu kesusu untuk menirukan bacaannya Jibril. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau Jibril sudah selesai membaca, maka ikuti bacaannya. Sampai sak monten niku pentingnya maca Quran dengan betul. Makanya ngaji kita wonten sanate. Gusti Allah melalui malaikat Jibril dumateng Kanjeng Nabi Muhammad, dumateng para sahabat, para tabi'in, terus guru-guru kita ngantos dumateng kita sedaya. Pun ngantos ngaji gak ono sanate. Ten napa? Al isnadu minad-din fala dina liman la sanadalah. Pensanatan jalur sanad itu masuk dari agama, maka tidak ada agama bagi orang yang tidak punya sanad. Dipun dawakan inna hadzal ilma dinun falyanzur ahadukum man mimman ya'khudhu dinah. Jadi sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka hendaklah seorang dari kamu melihat dari siapa dia mengambil agamanya. Nah, niku penting. Lah termasuk cirine wong NU niki sanad niku. Sanate wonten guru-gurune. Makane wonten bahasa sing ketoke apik tapi elek. Napa niku? Bahasa propaganda kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Lah niku bahaya bahasa niku. Ketoke apik. Kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Koyok-koyok para sahabat tabi'in kok wis gak melu Al-Qur'an. Ngoten niku. Lek kita kan boten. Kita sudah dengan guru kita sampai dumateng Rasul. Kita yakin mosok Imam Syafi'i wis gak cocok karo Al-Qur'an. Mosok Imam Syafi'i pun betul cocok kali hadis. Sehingga mereka mengatakan kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Ketoke apik tapi ku elek sangat. Nah itu akan memutus jalur sanad ini. Nah kita bersanad terutama masalah Al-Qur'an. Kita saiki wonten tim sanad Nusantara. Nah niki
menyelidiki sanad-sanad ngajine tiyang Indonesia. Indonesia wuting Indonesia niki kata-katae niki damel Imam Asim riwayat Hafiz dari Thariqah Syatibiyah. Niku teng Indonesia. Thariqah macam-macam. Mungkin teng Mekah ini damel Hafiz, tapi mboten padha maca mat. Maca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maca is rong harokat. Niku nggih Hafiz tapi Thariqah nanti Thaibatun Nasyr dan seterusnya. Nah kita harus tahu. Niki wonten malih Kanjeng Nabi teng awal surat Al-Baqarah diterangkan sifatnya orang yang bertakwa. Di antara sifatnya orang yang bertakwa, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu orang-orang yang percaya kepada apa yang diturunkan kepada kamu wahai Muhammad. Artinya wong sing takwa iki kudu percaya dumateng Al-Qur'an. Kan pun percaya napa dereng dumateng Al-Qur'an. Percaya tapi napa buktine? Buktinya niki dijawab dengan ayat lintu. Allah dawuh, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Al-ayah. Orang-orang yang telah diberi kitab Al-Qur'an dan mereka membacanya dengan sebenar-benarnya membaca, mereka itulah orang yang percaya kepada Al-Qur'an. Lek muni percaya harus membaca Al-Qur'an dengan haqqut tilawah, dengan sebenar-benarnya membaca. Napa itu haqqut tilawah? Ayyashtarika fihi lisan wal aql wal qalb. Harus bersatu antara lisan, akal dan hati. Fal lisanu yurattil wal aqlu yutarjin wal qalb yatta'id. Niku lisannya mentartilkan, akalnya menerjemahkan, hatinya mengambil nasihat. Ya kan? Fahadzul lisan tashihul huruf bitartil. Tugasnya lisan itu membenarkan Al-Qur'an dengan cara baca dengan tartil. Fahadzul aql tarjamatul ma'ani. Tugasnya akal menerjemahkan makna-maknanya. Fahadzul qalb al-itti'ab wal injijar. Tugasnya hati mengambil nasihat dari apa yang telah dibaca dan mengambil pelajaran. Niku baru namanya haqqut tilawah. Dan kita masih yang pertama, si tashihul huruf bit tartil. Mocone tarjit pertama kados pundi maca Al-Qur'an dengan betul-betul benar. Saged betul benar bisa. Napa? Umatnya Nabi Muhammad sing boten saged nirokaken Kanjeng Nabi namung huruf dot tok. Nabi dawuh ana afsahu man nafaqa bid-dot. Iki buktinya kalau kita bisa menentukan bacaan Rasulullah. Nabi dawuh saya paling fasihnya orang yang mengucapkan huruf dot. Berarti kan yang lain bisa sama dengan Rasulullah. Artinya apa? Kita bisa dengan jalur guru-guru kita akan bisa sama dengan Rasulullah. Nah jadi pertanyaan, kadang guru siji guru ini kok mboten padha. Kadang guru satunya menerangkan seperti ini, yang lain menerangkan seperti ini, bagaimana? Nah sekarang kita harus kembali. Kalau guru satu dan yang lain beda, ya kita merujuk pada kitab tajwid yang dibuat pegangan. Kados niki. Mulai cilik kula belajar maca iklab. Gimana nih? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Biar maca ngoten niku. Tuwek-tuwek moro lho, maca sing ngono iku terus salah. Kan baca seperti ini. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Sing bener sing pundi? Iki wallahu alam. Tapi kita merujuk pada kitab. Merujuknya kulo asale ceritane. Pas teng luar negeri maca diguyu-guyu nek salahku ndek-endi ngono. Maksudku gak salah ngaji ku. Wong kok guyu kabeh. Itu bacaan apa itu? Nah niki ternyata di kembali kitab yang iklab seperti itu memang boten tepat. Kenapa bisa menjadi beda? Ceritanya ngeten. Baik dalam masalah rosem maupun dalam masalah bacaan. Kasane wonten gerakan kembali pada rosem Utsmani ngoten nggih. Sing gak rosem Utsmani niki hukume haram. Ampun gampang-gampang ngaromno wong liya. Sing dalam Quran
Qudsi niku mboten sembarang Kiai Arwani, Kiai Hisam, Kiai orang-orang kiai yang luar biasa. Haram ya Quran niku. Mosok ngaramno orang yang alim. Kita ada apa ilmunya dengan beliau-beliau? Niku wonten sejarahnya dulu. Ketika pertama masuk teng Indonesia niki Quran tasik dereng memasyarakat di Indonesia. Lisane udah sik walot-walot lisane niki. Dan nulis Quran kalau waktu dipaksakan harus pakai Rasem Utsmani. Niki lebih banyak mocone salah daripada tulisan-tulisannya salah bener, tapi mocone salah. Terus Maliki Yaumiddin ngoten. Misale gak tulis mim alif langsung mim lam. Wong mocone Maliki Yaumiddin. Ndek, padahal qiraatnya Asim kan baca dengan panjang. Malah salah kan? Ada tulis mim alif lam kaf. Dan itu sejarahnya. Maca salat. Kan salat iki sod lam wawu ta. Maca solauta ngoten. Nah, maka ditulis sod lam alif ta ni solata. Maka beliau-beliau itu khawatir kalau dipaksakan Rasem Utsmani, maka akan lebih dikhawatirkan akan salah baca. Ini damel Quran model kudus niku. Ngoten nggih. Itu dalam masalah Rasem. Dalam masalah bacaan nggih ngoten. Dalam masalah bacaan, kiai dulu tuh untuk membetulkan lisan pun kadung alot, gak kenal Quran blas. Kudu diketatkan dalam baca. Maca fathah nggih ngantek muangap ngoten niku. Bahwa maca gunah nggih sampai mingkem ngoten niku. Itu untuk menapa? Sampai ada Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ditajwidi salah kabeh maca ngoten niku. Tapi kenapa diajarkan para ulama kita dulu yang seperti itu untuk ngentengaken lisan. Lah maka ketika sekarang lisan wong Indonesia pun lemes-lemes. Lah MT kita internasional sing juara wong Indonesia punan. Berarti lisannya sudah lemes mboten pun maka harus dikembalikan pada aslinya. Makanya setunggal wekdal wonten tiyang sowan wonten Imam Nafi'. Wonten tiyang ngocane wonten niku jenenge Imam Nafi'. Tapi Imam Nafi', wong putih ku apik, lek keputihan namanya belang. Kenemenan ini mboten angsal, takalluf namanya. Nah, seperti itu maka kita harus kembali. Rasem wong Indonesia pun memahami rasem-rasem seperti itu, maka kita berkembang dari rasem Utsmani. Tapi pun sampai ngarom-ngaromaken rasem sing Quran sing mboten pakai rasem Utsmani. Niku kita iki ilmu ini gak apa-apane kali dengan beliau-beliau yang sangat alim-alim, bukan alamah, mboten alim tok. Nah, kita kembali membaca. Nah, iki wonten cara kalau ini sampun kula terangaken tajwid, terangkan makhraj. Dalam tajwid itu makharijul huruf wa sifatuha yusamma bimizanil huruf. Di makharijul huruf dan sifatul huruf itu dinamakan mizanul huruf. Mizan artinya timbangan. Artinya apa? Ketika seseorang baca Quran tepat makhraj dan tajwidnya, maka huruf akan berbeda dengan huruf yang lain. Tapi nek kurang tepat sifatnya akan jumbo, akan sama dengan huruf yang lain. Lalu kita paling contoh ngeten. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Lahum fiha azwajun mutahharatun wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Iku artine kados pundi? Terus wong iman amal soleh, terakhirnya wa nudkhiluhum, mereka akan saya masukkan kepada dhillan dhalila, pengayoman. Tapi nek macane salah, wa nudkhiluhum dhillan dhalila, artinya dhillan, kehinaan. Maka mereka akan saya masukkan ke dalam kehinaan. Kalau salat sah mboten kira-kira ngoten iki. Lah ini gara-gara napa? Allah yang mestinya isti'la dibaca dengan istighfar. Nah, seperti itu. Salah sifat titik artinya sampun menjadi berubah. Nah, kita dipastikan bacanya makhrajnya harus benar, sifatnya harus benar. Ini tinggalane Yai Basori Alwi. Carane praktek huruf niku tajwid malih belajar malih kesuwen ngono. Langsung praktek mulai hamzah ba ngono. An ani ana minal mu'nimai an ani a. Seperti itu. Praktekin
ngoten katakan satu persatu. Mulai sampun mantep baru make kita mulai Fatihah. Make menawi rencana kula menawi mulai Fatihah kita sudah mulai kita kenalkan dengan qiraat. Kok nek asih maca Maliki, yang lain baca dengan Maliki ngoten. Contohnya ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Yen wonten ngoten niku. Niku qiraatnya sinten niku? Qiraatnya Susi dari Abu Amrin. Dan ihdinas siratal mustaqim. Wonten-wonten mangke. Ihdinas siratal mustaqim. Iki qiraatnya Hamzah. Wonten siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iku sinten? Niku Hamzah kali Yakub. Wonten niku. Wonten malih siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iku namanya Kolon, Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Ngoten niku mangke kita kenalkan. Ini nek ngaos betul buku mangke dicatet. Dan otomatis beberapa pertemuan pun saged maca qiraat. Nah, ada pertanyaan lagi. Termasuk selama ini kita diajarkan lek maca istiqlal gune mesti mencoco, ngoten nggih. Lek muci istifal kudu meringis, ngoten. Mencoco kurang mencoco, ngoten, kurang meringis. Padahal niki teng kitab dasar tajwidnya, teng Nihayatul Qaulil Mufid ada keterangan uslubul qiraah al-mamnu'ah, model-model qiraah yang dicegah. Nomor berapa 5 atau 6 wonten ngeten. Dhammus syafataini indan nutqi bil hurufil mufakhamah. Di mencoco ketika ucapkan huruf-huruf yang tebal. Malah mboten angsal mriku. Lah niki contohnya seperti itu. Kita harus kembali lagi. Perhatikan lagi niki dalam bacaan tidak boleh ada talfik. Talfik niki mencampur aduk madhab. Betul. Dalam masalah fikih niku ada ijtihad istimbati. Dalam masalah Quran ada ijtihad isnadi. Ini sama-sama ijtihadnya. Nah, dalam ranah ijtihad maka tidak boleh terjadi talfik. Talfik itu mencampur aduk. Napa? Contohnya tentang fikih ngeten. Yang fikih dalam qadhiyah wudu. Wudune melo Imam Syafi'i. Nah ikut Imam Syafi'i maka dia cukup mengusap sebagian kepala. Pun sah. Batale melo Imam Maliki. Pun mantun salaman mbek bojone mboten batal. Lho tiyang niku salat. Lho salatnya orang itu menurut Imam Syafi'i mboten sah karena sudah batal. Menurut Imam Maliki mboten sah karena apa? Wudunya masih belum sempurna. Itu namanya talfik. Tapi teng Quran terjadi talfik. Talfik niki contohnya ngeten. Dadi yang bisa hataman macane cepet-cepet ngoten niku. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Itu pun talfik namanya. May yaqulu amanna bilahuna niku qiraatnya khalaf. Dan nih katakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Qiraatnya kita seperti itu. Wonten maca wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Nah, niku jenenge boten imame. Kalau imam sinten niku. Karena kalau may yaqulu bilahunna khalaf, mboten ngoten. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ngoten niku Imam sinten riwayat khalaf ngoten niku. Terusaken. Yang kedua, ngoten namine lahan. Lahan itu dua makna. Lahan maca Quran bil alhan dengan lagu. Tapi lahan arti niku lafdzul muradif. Lahan kesalahan. Nah kesalahan teng fikih wonten dua. Ada al-lahan alladzi lam yughayyiril makna, itu haram tapi lam tubdil as-shalah. Lahan sing boten merubah makna itu hukumnya haram tapi tidak membatalkan salat. Tapi kalau lahan yang yughayyirul makna
yang merubah makna itu haram dan membatalkan sholat. Tapi bagaimana dengan orang ngimami? Lek ngimami makin bijaksana teng fikih wonten istilah qori, wonten istilah ummi. Gak istilah ngoten rusak kabeh. Sak kampung macane Quran salah kabeh. Dia niku ngimami bacaannya salah, sing makmum ya gak ngerti pisan, padha sae salat ini. Salatnya sama-sama sahnya. Sing boten sah niki menawi wonten qori makmum teng ummi. Ummine macane salah, sing makmum waduh macane kok salah, rubah maknane. Maka itu orang yang qori ini salatnya batal, harus mufaraqah. Makanya dadi imam ya kudu napa dipastikan boten kuwatire nek mburi ana wong sing boten sing qori atau sang alim. Itu namanya lahan. Mari kita hindarkan itu. Kita praktekkan mulai hamzah nggih. Hamzah monggo bareng-bareng. An ani ana minal mu'mini an ani monggo. Kan dereng padha ya, kasih padha. Kau terangkan nggih, hamzah itu makhraj yang paling jero itu hamzah. Malah sing gare ruwet teng tajwid itu hamzah niki. Gara-gara mat ketemu hamzah malah dadi dawa. Asale mat itu 2 harokat, tapi bertemu hamzah maka ada yang baca dengan 4 atau 6. Sawaun 'alaihim abot. Tapi wong Jawa biasanya hamzah niku enteng, ain sing abot. Kualik, padahal ain itu makhrajnya pun teng rodok metu. Di paling ini pun sampai uan. Nah niku boten hamzah itu ini an ani ana minal mu'ni saged nggih itu hamzah an. Nah niki kita pertama ono mat ketemu hamzah menjadi mat wajib panjang. Dipastikan kalau Imam Syatibi baca mat wajib itu dengan 4 harokat. Jadi an 4. Tapi wonten teng Syatibiyahnya itu ulama-ulama dalam madhab Syatibi wonten sing maos dengan 5. An ani ana. Kalau Imam Syatibi sendiri berapa? 4. Itu 2 alif. Tapi dalam Syatibiyah orang-orang dalam ulamanya Syatibi itu ada yang baca dengan 5. Nah ini ada tanwin ketemu hamzah, bacaan apa nih? Bacaan izhar. Izhar itu wonten ngaten keterangan haqiqatul izhar bi ghairi gunnatin wa bi ghairi qalqalatin wa bi ghairi saktatin. Berarti ucapkan izhar tidak boleh ada unsur gunnah, qalqalah dan sakta. Itu asal. Contohnya gunnah ngeten. An ani ana. Nah, ada gunahnya. Ngeten. Wonten qalqalah ana ani nah itu ada unsur napa? Qalqalah. Ada unsur sakta. An ani ana. Nah itu namanya ada sakta. Itu enggak boleh. Jadi ngeten lemes. An ani ana an ani ana minal mu'mini an ani ini kan bersih, tidak ada gunah, qalqalah betul-betul sakta. Itu hamzah. Kemudian berikutnya lagi pas disukun hamzah ini punya sifat syiddah. Syiddah itu suaranya tertahan. Beda lek sifat rikhwah bis ngelos. Tapi kalau hamzah tertekan an ani ana di Quran nonton in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun itu namanya syiddah. Itu nggih buat perhatikan cara ngomong. An ani ana minal mu'mini an ani monggo. Ampun saya, ngoten tok ngaji aja.
Oh pertama dereng bareng saya pun mesti bareng. Lek bener sedaya mesti bareng. Lek mboten bareng mesti wonten sing mboten tepakan. Sekarang bak. Bak ini gak ada sifat-sifat khusus namanya qalqalah. Ada babi bu bab. Apa? Babi bu bab. Nah, pas qalqalah niki mungkin wonten qalqalah subra wonten qalqalah kubra. Dan niki bagaimana ucapkan? Lek qalqalah subra niki mboten asal mutus kalimat. Jadi contohnya ngeten. Tsumma radadnahu asfala safilin. Mboten asal tsumma radadnahu. Nah, putus kalimatnya. Itu subra. Tetap ada, tapi mboten asal mutus kalimat. Tsumma radadnahu asfala safilin. Itu namanya qalqalah subra. Kalau kubra pun mboten. Nih. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad itu namanya qalqalah kubra. Mboten nek ditasdid niku namanya ada dua huruf. Bil haqq. Mudah asal bil haqq, mudah asal. Berarti membuang qaf satunya. Bil haqq, bil haqq. Itu kalau ditasdid. Nggih. Tekan bak nggih. Buban bani babna minal mubni mabidan bani ba. Ini contoh sing iklab kalau contoh akan wau. Jadi iklab iki kalau nemu teng kitab Usulul Muyassar fil Qiraatil Arba'asyar. Di qiraah 14. Ini wonten pelajaran tajwid waktu menerangkan mim mati ketemu ba. Niku teng bab mim mati ketemu ba. Baca ikhfa syafawi. Bagaimana baca ikhfa syafawi? Dua cara. Ikhfa syafawi itu boleh dengan intibak tam dan boleh dengan intibak ghairu tam. Intibak tam nggih mingkem sempurna. Tarmihim bi'ijaratin min sijil. Tarmihim itu namanya boleh seperti itu. Kemudian boleh juga dibaca dengan intibak yang ghairu tam dengan ikhfa. Ikhfa ini ki berarti macane kalau pertama kan kalau tutup irong ini macet. Taumihim macet. Niku namanya intibak tam. Intibak tam macet. Taumihim bi ijaratin. Saged orang ditutup tetap berjalan. Namanya ikhfa. Jadi tetap ketemu bibir ketemu tapi mboten rapat. Nah, dalam kitab niku diterangkan tetapi lebih baik dengan intibak yang ghairu tam dengan dua alasan. Alasan pertama menyamakan dengan iklab. Yang dalam iklab ijma ulama membaca dengan intibak ghairu tam. Berarti ijma ulama dalam baca iklab itu tidak boleh rapat. Jadi alasan pertama itu memberiku kitab ini kenapa lebih utama dibaca dengan intibak yang ghairu tam? Karena menyamakan dengan iklab yang dalam iklab ijma para ulama membaca dengan intibaknya ghairu tam. Dan alasan kedua menyamakan dan dalam qiraatnya Susi idhom kabir. Ya'lam a'lam bihi, bukan a'lam bihi, enggak benar asal a'lamu bihi jadi a'lam bihi. Nah, dari situ berarti iklab itu bacanya harus dengan intibak ghairu tam. Makanya tentang tajwid Indonesia wonten takrif sing dibuang. Aslinya iklab itu ngeten, iklab inqilabun nuni miman ma'a baqa'il ikhfa'i wal gunnati. Wonten bahasane niki. Berubahnya suara nun menjadi mim dengan tetap mempertahankan ikhfa dan gunnah. Harus ada ikhfa'nya. Lek teng Indonesia kan berubahnya suara nun menjadi mim, titik teng mriku. Mboten ma'a baqa'il ikhfa'i wal gunnati mboten dipun terjemahaken. Jadi membuat salah. Makane ditutup ngeten. Bubam bani babna minal mubni mabidan bani ba. Saged berjalan.
Monggo bubam pun bubam mboten asal. Dirubah sekarang nggih. Purun merubah mboten. Ini memang kenyataannya seperti itu. Kita dari kecil kula nggih, dari kecil belajar ngoten niku. Jadi ketika tahu itu kurang tepat harus kita betulkan. Nggih. Bubam loh tetap berjalan. Nek macane bubab loh mandek itu namanya enggak ada ikhfa-nya, gunah saja. Padahal mestinya harus wonten apa? Wonten ma'abaqail ikhfa'i wal gunnati. Monggo bubam di ukuran termasuk iklab, ikhfa, idgham bi gunnah itu gunnahnya itu ukurannya izharul gunnah namanya. Itu adalah 2 harokat. Pun kurang pun lebih. Wonten bubam bani babna keluyen ngoten iki. Nek bubam bani babna kurang. Jadi pas. Bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba padha kabeh. Monggo. Pun bak nggih, punya tak. Tati tubat. Tak niku punya sifat hames nggih. Tapi pun kenemenan tati itu dan kenemenan. Sudah kita ucapkan sudah hames itu nafas ikut keluar. Tati itu dan kan pun hames. Tati tubat. Hames itu kelihatan ketika pas sukun. Tati tubat. Tutan tanitatna minal muslimati tantanita. Gunai nggih wonten sing apal kan. Tutan tanitatna minal muslimati tantanita. Dengan tak niku ikhfa yang a'la. Di ikhfa ada 3, ada ikhfa yang a'la, wusta dan adna. Napa bedane? Jadi ikhfa yang a'la itu ngeten. Ada bacaan izhar, suaranya nun tanwin tetap bersuara nun dan bersuara tanwin. Wonten idgham, suaranya nun hilang sama sekali, langsung masuk pada suara sesudahnya nun. Nah kalau ikhfa ini tengah-tengahnya, tengah-tengah antara izhar dan idgham. Bagaimana? Tengah-tengahnya ini huruf sifat ikhfa ini harus menekan sifat yang paling dominan dalam huruf nun. Apa sifat yang paling dominan dalam huruf nun? Sifat gunnah. Coba dengan muni nun irungnya ditutup saged napa mboten? Muni nun kali mim irungnya ditutup saged napa mboten? Enggak bisa. Karena itu sifat aslinya nun, tanwin dan mim adalah napa? Gunnah. Lah, sebatas mana kekuatan huruf ikhfa menekan sifat gunnah ini itu terbagi menjadi 3. Ada yang menekan kuat, ada yang menekan dengan sedang, dan ada yang menekan dengan lemah. Yang menekan dengan kuat namanya ikhfa yang a'la. Yang menekan dengan sedang namanya wusta, sing menekannya lemah itu adalah adna. Yang adna hurufnya qaf dan kaf. Di mang muni tapi langsung habis. Mang entek mbon. Tapi sempat berbunyi tapi langsung habis. Mang min qabli mik langsung habis. Itu namanya adna. Kalau yang wusta bunyi 1 harokat kemudian habis. Ini buktinya kalau ucap idharul gunnah itu ukurannya dengan 2 harokat. Mi syarri bi lo muni 1 harokat kemudian hilang. Bi gak bisa terus. Lah, kalau yang a'la itu ditekan tetap bunyi mil loh, bisa menekan dengan sempurna. Ya, sing kita sering salah ngeten. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Contohnya salah.
andada wa antum. Dan itu kita dia an habis, padahal mesti harus terus. Namanya fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Seperti ini tutan nah betul asal ngoten. Ngerti bedane nggih? Pun sampai maca tutan tanitatsna nah betul asal. Harus tutan tanitatsna minal muslimati tanita matitan tanita boten matitan tanita. Ngerti bedane nggih? Ikhfa tak termasuk ikhfa yang a'la. Monggo. Tutan tak kemudian fa fi subas sama fa itu termasuk juga huruf-huruf hamas. Kemudian rikhwah niki nek diwaca niki ngelos mboten bit no contohnya fa napa contohnya fa napa no sing sukun tengah-tengah mis jadi masna lek niku mesti eling masna betul harus masna wa thulatha betul thusan fanithna minal muslima fi fanitha perhatikan ikhfa'nya ya. Masisan. Loh, bunyi satu harakat hilang. Masisan. Nek itu salah. Masisan. Itu langsung hilang. Jadi harus masisan sanisa. Tuh fa. Dan betul fa kemudian ada lagi fa niku makhrajnya itu di ujung lidah. Ujung gigi yang atas masisan fa dzal wa. Ini apa? Fa dzal wa. Itu yang di makanya dzal kali dha niku semua sifatnya sama, makhrajnya sama, hanya beda istilah dan istifal. Nek keliru istifal bisa berubah. Jadi fa dan dha niku dzal dan dha itu makhrajnya sama, semua sifatnya sama, hanya beda di satunya isti'la, satunya istifal. Dan jim yaju bang. Dan ki jim itu makhrajnya apa? Di tengah lidah. Jim, shin, ya. Lah kadang kita sudah terlanjur Jawa, jim Jawa niki ndek ngarep. Jadi lek kesel nggih ngombe jamu. Nek kan baca duit minum jamu. Ngono. Ya, mun ja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jawa niku. Ya, itu maksudnya di tengah lidah. Ya gidu bagi. Sulitnya jim lagi, jim itu masuk jahar, bukan hamas. Ini nggak boleh ada ja. Nah, masih nggak boleh nafas keluar, nggak boleh. Harus rapat ya kuat. Kalau kita ja, ini kan berarti keluar hamasnya. Nah, itu sing sering kita kan jamu, betul. Jadi ya, bukan ja, tapi ya gidu bagi. Jugana minal mujrimati janija. Sami nggih kol-kolah surahnya itu benar dan dijajna ini.
jujan ganigagna minal mujni magijan ganija. Terus ngatus cimawon nggih, pun jam 12. Dan kita praktek Al-Fatihah, kadang-kadang piutang ini. Mau sareng-sareng mau Fatihah. Mungkin pengajian berikutnya kita lanjutkan untuk hak dan seterusnya. Ini pun mantun baru kita mulai ngaji. Kita kenapa dikenalkan qiraat? Saya betul talfek. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minasy syaitan sama ikhwahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dal ini termasuk jahar nih. Du sampai du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sami nggih, lam termasuk tawassut niku. Rabbil alamin, rabbil alamin. Maca ra tafkhim niki mau ditekan pun mencoco. Coba kita tinggali teng haram nek ngimami. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Ngoten nggih. Nek ojo kan bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah ngene. Wong rok nangke nek mboten tafkhim ini menene ra. Nera termasuk sirajam munira. Kurangnya orang sana seperti itu. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan dalam dereng niki. Enggak usah sampai alhamdulillahi rabbil ra mencoco. Jadi kita lihat teng kaset teng ada. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Ngoten niku. Ini betul Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim. Betul nih. Coba Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. دين bersiman din. مالك يوم الدين. Saya kalau merenangkan Hudhaifi itu paling saya tajwidnya tentang namun codal kok di Maliki Yaumiddin begitu. Hudhaifi ngoten nggih. Tapi itu enggak boleh, tapi saking jogone dugi hames. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Lek suatu mencucuk malah dadi tipis. Nah, ihdinas siratal tipis nggih.
Jadi so itu tebal. Ihdinas si tebal. Nek mencucuk tambah tipis. Ihdinas jadi tipis. Ini enggak boleh mencucuk istilah ini. Ihdinas siratal mustaqim. Lah qaf ini termasuk huruf isti'la. Isti'la niku dipadakaken fathah kali kasrah. Dipadakno nggih wonten tawallud. Tawallud nanti mana? Mustaqim, muncul wawunya itu namanya tawallud. Mempertahankan isti'lanya qaf sampai memunculkan huruf wawu ini enggak boleh. Harus bersih. Mustaqim, qim. Kandel tapi mboten muncul wawu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muni dhad paling enak liwat kiri. Waladdallin. Paling mudah meliwat napa? Istitolahnya itu saged liwat dua-duanya kanan saged tapi paling enak liwat kiri. Waladdallin. Wonten teng Jazariyah wonten nggih. Jadi liwat kiri. Monggo. Ghairil maghdub. Sedikit masalah Fatihah. Memang beda mazhab, beda Fatihah nggih. Untuk Syafi'i kan bismillah termasuk ayat. Sehingga padahal kan Allah dawuh walaqad atainaka sab'am minal mathani. Jadi diberi 7 ayat yang diulang itu Al-Fatihah. Jadi Fatihah ayatnya harus 7. Kalau bismillah masuk ayat berarti siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, 1 ayat. Jadi itu. Untuk imam yang lain, Imam Malik misalnya, bismillah tidak termasuk ayat, langsung alhamdulillahil alamin. Maka bagaimana tetap 7? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat. Ini sama-sama 7-nya. Ini lek kepengin ngetokno mazhab Syafi'i diterusno ini untuk mengasarkan apa? Bahwasanya kita itu ikut apa? Bismillah termasuk. Tapi kan kadang enggak mboten kuat ngeten. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Betul. Sing gare masalah betulan malah doline kan gare. Kan ghairil maghdubi 'alaihim tak ulang dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian berikutnya dalam surat Al-Fatihah iki sing beda Maliki. Wonten dawuhne Imam Syafi'i, Maliki itu boleh panjang, boleh pendek. Mungkin dawuh itu masih perlu ditafsiri. Tafsiran itu boleh panjang bagi yang qiraatnya panjang dan boleh pendek bagi yang qiraatnya pendek. Karena kuatir talfek. Kita yang dibaca Imam Asim, Maliknya dibaca dengan pendek. Kan mboten Asim niku. Jadi kalau ada dawuh Imam Syafi'i boleh membaca panjang, boleh membaca pendek. Jadi panjang bagi yang qiraatnya panjang, pendek bagi yang qiraatnya pendek. Yang baca panjang teng qiraat sab'ah yang sampai napa? Nafi' sampai Al-Kisai itu hanya Asim dan Al-Kisai baca panjang. Yang lain baca dengan pendek. Kalau di qiraat Nasr tambah Yakub baca dengan panjang, Kholaf 2 wajah, boleh panjang boleh pendek. Jadi yang boleh panjang boleh pendek itu dari Imam Kholaf Al-Asim. Kalau Asim harus panjang. Betul nggih? Nanti mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Semua sama. Baru beda di ini Maliki yaumiddin.
Itu semua Nafi' semua. Kita baca Asim, Al-Kisai, Maliki Yaumiddin. Kemudian kita praktekkan qiraatnya Susi Idhom Kabir. Begitu kan, huruf berharokat pada huruf berikutnya kalau sama. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Qiraatnya siapa? Ibu terasal ngeten. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Enggak boleh itu talfek. Lalu Rahim, Maliki Yaumiddin, harus pendek bunyinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sama semua. Baru ihdinas itu beda-beda. Ihdinas siratal mustaqim. Mungkin wonten riwayat dari Kumbul dari Ibnu Katsir dan juga dari Ruwais dari Yakub baca ihdinas siratal mustaqim double sin. Dan ada dari Imam Hamzah baca dengan ismam antara shad dan za. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Sinten niku? Imam Hamzah. Dan berikutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ada kolon dua wajah. Kolon boleh sukun, boleh silah. Dan Ibnu Katsir tambah Abu Ja'far. Itu ngeten. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sinten niku? Kolon selatu wajahnya Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Ya, ada lagi Hamzah dan Yakub. Hamzah yang kalau baca ziratal ziratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sinten? Itu kholaf dari Imam Hamzah. Dan kholat baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kholat dan Yakub. Ibu catatan nggih. Mungkin ningali video ini mau dicatat. Jadi untuk berikutnya tiap saya baca ini qiraatnya kita dicatat. Mungkin insyaallah 5 kali pertemuan terus mulai saged napa meraba-raba qiraat itu. Mugi-mugi manfaat maslahat. Kula matur menawi wonten resing nggih saking Gusti Allah, wonten kridone wonten saking kula ingkang sanget kathah kekiranganipun wonten manfaat maslahat di akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.